Hai, dengan Anam di sini. Pada kali ini gua akan bikin video berkaitan dengan video sebelumnya. Jadi beberapa postingan yang lalu gua bikin video tentang unboxing Chromebook atau laptop yang mempunyai Chrome OS di dalamnya. Banyak dari teman-teman penasaran bagaimana sih performa dari Chrome OS itu. Apakah sama dengan Windows atau bahkan MacBook? Nah, nanti gue akan bikin video bagaimana gue menggunakan Chrome OS itu sejauh ini. Jadi nanti gue akan coba install aplikasi di Chrome OS itu. Pokoknya environment seperti apa nanti kita akan lihat di Chrome OS ini. Nah, mungkin yang belum nonton ya. Jadi laptopnya adalah mereknya Asus. Ini basisnya adalah Chrome OS. Laptop ini RAM-nya cuma 4 GB dan internalnya 64 ditambah MMC atau memory card micro SD maksud saya. Itu 64, jadi totalnya 128 GB bawaannya gitu. Dan internalnya menggunakan MMC, jadi udah seperti HP ini. Dan memang di Chrome OS ini, di Chromebook ini yang buatan pabrik dari Asus ini, itu kita memang bisa install Android. Aplikasi Android bisa kita gunakan di Chrome OS gitu. Pokoknya nanti lebih jelasnya kita coba aja lah ya, kita lihat langsung di OS nya gitu. Oke, ikuti terus. Ya, kali ini kita sudah masuk ke dalam sistem Chrome OS nya dari Chromebook Asus ini. Mungkin kita lihat environment dulu ya, seperti apa sih, atau graphic user interface-nya seperti apa. Nah, seperti biasa di sini di halaman depan wallpaper. Nah, kemudian dia ada toolbar-nya di sini, taskbar ya, di bawah. Nah, di sini mungkin dari kiri dulu ya, yang dot ini atau titik launcher namanya. Tinggal diklik, terus nanti dia akan keluar apa ya, search line dari Google. Nanti tinggal diketik aja, ini langsung koneksi internet ya. Perlu diingat, Chromebook itu ya baiknya harus menggunakan internet ya biar optimal, karena dia basisnya adalah nanti buka ke Chrome. Jadi memang harus menggunakan internet supaya maksimal. Nah, di sini ada aplikasi yang terakhir kita buka muncul di sini juga. Terus nanti kalau misalkan kita klik ke Ferrari misalkan, nanti juga dia langsung buka ke Chrome. Itu cepat banget sih. Terus dari launcher ini ya. Kemudian nah di sini ada main application atau aplikasi yang kita pin. Nanti bisa di unpin, yaitu nanti tergantung dari kita ya, mau disetting kayak apa di sini, mau dimasukin aplikasi apa jadi di sini tergantung dari kita. Terus di samping sini ada ini status dari screen recorder dari laptop ini. Nanti ini ada toad. Nanti di sini bisa nge-attach file-file yang penting menurut kita, bisa dimasukkan di sini. Nah, di sini ada phone hub. Nah, ini kita bisa menyambungkan HP kita
menggunakan aplikasi ini. Di sini ada semacam update status di sini. Terus dia ada penunjuk untuk ke network connection ya. Gua sambungin ke koneksinya gua sambungin ke HP gua. Terus dia ada baterai dan di sini ada time pointer atau penunjuk waktu. Nah, kalau di sini nanti di sini ada semacam shortcut mungkin ya kalau di HP ya. Jadi layoutnya ini kayak HP banget sih emang, karena memang kayak Android banget gitu. Di sini seperti biasa, di sini ada menunjukkan untuk jaringan internetnya, koneksi Bluetooth, accessibility, nearby, capture, ada volume, ada brightness. Nah, di sini sebenarnya sih nggak ada lagi ya, itu doang. Nah, paling langsung kita masuk ke setting ya. Simple banget pokoknya nih OS ini, makanya dia bootingnya cepet dan transaksinya juga cepet. Settingnya udah kayak HP banget, network, Bluetooth, connected device, jadi kita bisa sambungkan Chromebook kita dengan HP kita Android. Nanti muncul tuh kalau ada SMS bisa muncul ke komputer kita gitu. Mungkin HP-nya bisa sambil di charge gitu, jadi kita beralih lewat laptop ini. Account, terus di sini ada device seperti biasa, settingan device, personalization-nya kayak apa, aplikasi segala macam, personalization juga sama, wallpaper, security, privacy, apps nanti bisa di manage juga. Pokoknya kalau kalian punya HP Android ya udah gitu aja, kita tinggal pakai Android aja gitu intinya. Search and assistant, settingan juga ini ya. Kemudian security and privacy sama juga kayak tadi, personalization. Di sini ada tempat apps. Nah, nanti di sini ada settingan waktu dan bahasa, kemudian file. Seperti biasa karena di sini Google, jadi ya kita bisa sambungin ke drive kita. Nah, yang paling penting di sini nih, selain kita bisa menginstal aplikasi Android, jadi kita juga bisa menggunakan Linux di sini. Jadi kita bisa menginstal aplikasi Linux. Nah, caranya tinggal masuk di apps ya, terus developer. Nah, nanti kalau tinggal diklik ini. Nah, sebelumnya nanti kalau diklik pertama kali, ini nanti kita download Linux environment-nya. Terus diinstal sama Chromebook-nya nanti kurang lebih diinstal di di internalnya, dan kita bisa menginstal aplikasi Linux. Kalau mau men-setting tanpa Linux lagi, nanti tinggal di remove saja di sini gitu. Terus apalagi ya? Nah, di sini ada date, setting, terus language, files. Nah, kita masuk ke file browser ya. Oh bukan, ini setting file dulu. Pokoknya sih agak lengkap sih hadisnya kalau buat daily.
Nah, ini ada update OS baru, ini belum gua update. Dia prosesornya 64 bit. Nah, ini memang Chrome OS ini jadi developernya adalah Google langsung. Jadi pokoknya kalau kalian atau kita yang bekerja kayak gua kerjanya basis sama Google ya, Google Workspace. Jadi kayak Google Sheet, terus presentation, kemudian Word, segala macam. Jadi gua basisnya cloud atau menggunakan Google. Jadi kalau kalian senternya di situ udah pasti enak banget nih, nggak perlu. Sebenarnya hanya perlu untuk menggunakan Chrome atau browser kan. Jadi udah enak banget nih. Ya Chrome OS itu adalah ya browser sebenarnya gitu. Utamanya adalah browser. Tapi kita juga bisa install aplikasi yang lain. Oke. Paling itu aja sih ya. Nah, bagaimana untuk install aplikasi Android? Gampang banget. Ya kan, kita tinggal diklik ini. Nah, untuk melihat aplikasi tinggal diklik ini dan muncul aplikasi. Nah, di sini ada list aplikasinya. Jadi aplikasi standar Google pasti udah langsung ada di sini. Di sini ada Play Store. Kita buka di sini dan kita bisa ngedownload aplikasi Android. Coba kita download aplikasi apa ya? Google Meet misalkan. Udah ada kali ya? Oh belum. Kita install dulu. Udah selesai, kita coba open. Apakah tampilannya? Kalau aplikasi yang buatannya Google pasti udah nge-match banget gitu. Maksudnya nggak ada weakness-nya alias full. Nah, bisa banget pokoknya. Google Meet udah. Coba kalau Mobile Legend bisa nggak ya? Mobile Legend. Coba kita cek dulu. Bisa nggak kira-kira dia? Kita install Mobile Legend di sini. Gue sebenarnya belum pernah main Mobile Legend ya. Ini sekaligus pertama kalinya nih gue mau cobain Mobile Legend karena di HP gue juga nggak ada. Kita coba mainkan Mobile Legend di Chromebook. Apakah oke atau tidak? Apakah support atau tidak? Wah, kayaknya bisa nih buat main Mobile Legend.
Coba kita create. Allow. Level 1. Ih. Apa nih, masih loading ya? Gimana nih tampilannya nih? Tampilannya sih full screen ya. Harusnya sih oke. Indonesia aja. Iya, emang kita di Indonesia. Apa nih, nggak tahu nih gue nih. Oke aja, oke. Ini berjalan dengan lancar kayaknya ya. Coba sampai masuk halaman depan. Left joystick. Oh iya. Jadi karena ini nggak layar sentuh ya, atau nggak touchscreen, jadi agak susah nih. Jadi gua trial doang ya di sini. Ya kalau lebih kayak gitu ya. Jadi gua agak susah nih karena memang nggak salah sentuh ya, karena pakai touchpad jadi agak susah. Jadi gitu aja kali ya untuk trial Mobile Legends-nya, bisa dimainkan harusnya. Jadi gua tutup aja di sini. Nah itu ya, jadi kita bisa install aplikasi Android di sini. Jadi kalian bisa nikmatin Google Play di sini. Enak sih. Yang penting jangan berat-berat aja intinya. Nah, selain aplikasi berbasis Android, kita juga bisa install aplikasi Linux. Ya, kalau di sini menu ini tempat aplikasi untuk aplikasi Android dan extension dari Chrome bisa masuk sini juga. Nah, namun kalau aplikasi Linux dia dibuatkan kayak folder sendiri gitu. Jadi ini ada Linux Apps. Nah, ini udah gue coba nih untuk install aplikasi Linux dan aplikasi Windows. Jadi masuk di sini. Ini contoh gue install MetaTrader. Nah, MetaTrader ini yang exe harusnya, file exe atau file yang berbasis di Microsoft ya, Microsoft Windows. Nah, gue coba install di di Chromebook ini. Terus gimana caranya? Mungkin caranya mungkin lain waktu ya, lain waktu kita gua tunjukin gimana caranya ya. Untuk installnya gimana? VLC Media. Kita coba buka aplikasi VLC Media.
Oh, yang ini VLC Media ini basisnya adalah Linux. Jadi diinstal lewat command line Linux. Nah, bagi yang gak asing sama Linux ya, pasti bisa install. Untuk yang belum tahu mungkin info aja ini. VLC Media, terus apa lagi ya? OBS juga diinstal. Nah, tapi ini kalau OBS itu sepertinya nggak bisa ya di Chrome ya. Jadi untuk gambarnya itu nggak muncul. Gue tadi coba tuh. Apa bisa tapi gue belum tahu atau gimana juga belum tahu nih. Karena dari tadi gue juga masih ngeblank. Cuma mouse-nya aja yang ada. Oh, gambar mouse doang nih. Nggak muncul gambar layarnya. Screen capture juga muncul dia. Make source visible. Oh, nggak muncul. Belum tahu nih kalau yang ini nih. Mungkin ntar gue coba lagi, siapa tahu bisa nih. Jadi intinya kalau Linux sih nanti cocok-cocokan sih masih ya. Macam aplikasinya support atau enggak gitu. Nah, ini salah satu aplikasi Linux sih cocok, bisa running juga. Jadi intinya aplikasi Linux itu ya masih dalam development sih sebenarnya. Jadi buat jadi bahan pertimbangan kalian juga. Tapi kalau gue sih karena memang gue suka ngulik ya, jadi ya gue demen aja. Tapi kalau buat untuk harian sih, misal office gitu kan, untuk kerjaan yang enteng-enteng, ya kita tinggal bisa pakai Google Sheet aja gitu. Google Sheet mah kalau umur gue buat ya sekedar apalagi tugas kuliah doang ya, yang typing atau browsing segala macam ya. Kalau presentasi gitu kan, menurut gue sih oke gitu. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Chrome OS cocok untuk menggantikan Windows? Kalau menurut gua, memang Chrome OS ini mempunyai segmentasi yang berbeda. Jadi dia memang keunggulannya adalah ringan, terus environment-nya berbasis Linux dan pastinya Android gitu. Memang di beberapa aplikasi kayaknya masih nggak sesuai. Tapi mungkin untuk kedepannya nggak tahu ya, mungkin akan ada perkembangan atau kemajuan dari developernya, mungkin akan bisa bersaing dengan MacBook atau Windows nantinya, kita nggak tahu ya. Tapi sejauh ini gua demen atau suka banget menggunakan ini karena dia baterainya awet, terus compact, cepet bootingnya, pokoknya enak buat untuk kerjaan yang ringan-ringan lah ya. Jangan buat ngedit ya, ngedit gak kuat karena cuma RAM 4 GB RAM-nya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan atau sudah mengikuti video gua kali ini. Semoga gua kedepannya bisa memberikan sajian-sajian atau mungkin video-video yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thank you so much. See you in the next video.